Mari hitung 1, 2. Bergantilah ibadah ini supaya selamat pagi. Panjang, kakinya pendek. 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Untuk merasa tidak khawatir atau tidak takut itu gimana ya? Nah, kita harus percaya kepada Tuhan. Misalnya sebelum tidur kita harus berdoa biar apa? Biar apa? Biar dilindungi. Yang kedua, besok kan mau apa? Ujian ya? Iya. Dengar yang panggil nama saya, dengar yang panggil namamu. 3. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggal di dalamnya. Ayo kita. Kasihnya kau ada Oke, tepuk tangan dulu buat Bapak. Oke. Oke, 1, 2, 3. Jalan serta Yesus. Boleh siapkan persembahannya. Lagi, sekali lagi. Untuk sekolah minggu kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Dan lindungilah kami supaya dapat sampai di rumah dengan selamat.
Pertanyaannya, karena karakter yang berbeda-beda, setiap anak memang punya karakter yang berbeda-beda. Tantangan terbesar untuk menerapkan nilai kepedulian itu ketika aktivitas karena setiap sekolah minggu pasti ada aktivitasnya, setiap minggu aktivitas juga berbeda. Kalau minggu kemarin kebetulan saya juga ngajar, itu aktivitasnya adalah saling memberi, tapi ada juga anak yang belum bisa memberi walaupun sudah menerima dari temannya. Nah, pendekatannya adalah bicara baik-baik, diberikan contoh atau diberikan kasus secara langsung. Maksudnya kasus secara langsung seperti kamu kan tadi sudah diberi, sekarang memberi yang lainnya ya, gitu. Jadi di akhir aktivitas, jika sudah selesai aktivitasnya juga diberi penekanan dan pengingatan bahwa ketika sudah diberi jangan lupa untuk memberi, seperti itu. Oke. Membentuk empati itu menurut saya untuk anak-anak yang punya karakter berbeda itu sulit ya, apalagi di sekolah minggu, karena ini sebenarnya bukan hanya sih, karena ini adalah ibadah. Nah, bagaimana membentuk nilai kepedulian ya tadi? Nilai kepedulian yaitu selalu diingatkan dan dikuatkan, diberi penguatan di akhir aktivitas atau di akhir pemberian firman, seperti itu. Supaya apa? Supaya anak juga bisa mengingat dengan baik. Tapi kalau untuk anak kelas A, yaitu anak yang masih balita, itu kata-katanya yang dipakai juga tidak berat gitu, yang mudah diterima aja. Dan juga misal kalau yang paling sulit itu menurut saya ketika anak rame-rame sendiri, mainan sendiri, itu bagaimana caranya untuk bisa menyampaikan pesan nilai kepedulian itu kepada anak. Caranya kalau saya sendiri pribadi adalah mendekati anak itu, memanggil nama anak itu, kemudian memberi penguatan, jangan lupa saling memberi, saling menghargai, seperti itu kalau di sini. Kalau menurut saya, kebetulan karena minggu lalu saya juga ngajar, dan yang sudah saya ceritakan tadi bahwa ada anak yang tidak mau memberi walaupun sudah diberi. Kalau menurut saya yang ingin saya tanamkan adalah harus saling memberi, saling mengasihi. Karena salah satu bentuk mengasihi adalah saling memberi, seperti itu. Itu sih yang ingin saya tanamkan di sini. Menurut saya yaitu tadi dengan didekati, ya diajak bicara baik-baik. Kenapa takut? Kan di sini ada teman-teman yang saling sayang gitu. Mungkin itu aja, terus dikasih pengertian. Ya terus kita ajak mungkin bernyanyi, ya itu. Kasih peduli itu ya tadi dengan bisa berbagi, terus saling mengasihi. Tadi kan bisa apa kan tadi ya waktu aktivitas tadi kan anak-anak bisa sabar gitu kan, alatnya cuma satu, jadi anak melatih kesabaran juga, terus ada yang berbagi, ini tuh kasih peduli.